Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas DeepSeek gitu ya. Tapi bukan membahas modelnya, tapi kita akan membahas salah satu topik yang paling diminta ya, yaitu adalah sebenarnya DeepSeek ini proses reasoningnya itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak gimana tuh? Bagaimana cara DeepSeek itu membuat gitu ya DeepSeek R1 supaya bisa model itu bisa berpikir seperti itu, atau bisa membuat output reasoning yang sangat panjang seperti itu gitu ya. Kenapa DeepSeek R1 itu bisa gitu ya, bisa tidak seperti LLM yang biasa. LLM biasa kan dia tuh cuma ngejawab langsung ya, ngejawab langsung pertanyaan jawaban gitu ya, atau misalkan multi turn chat gitu ya, multi turn chat, kita nanya terus dijawab, kita nanya dijawab lagi gitu ya. Tidak ada thinking atau reasoning trace-nya itu yang panjang itu. Kenapa DeepSeek bisa gitu ya seperti itu? Karena kebetulan DeepSeek R1 juga adalah sebuah proyek open source gitu ya, yang semua ya hampir semuanya ya, hampir semua knowledge-nya itu tersedia di publik. Jadi DeepSeek itu sudah merilis paper-paper teknis gitu ya tentang bagaimana DeepSeek itu membuat gitu ya model-modelnya, dan semua itu open source, semuanya itu bisa diakses gitu ya. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri papernya gitu, di arsip, atau biasanya sih DeepSeek tuh di repositorinya juga dia ditaruh lah, di repositorinya ada paper gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca. Jadi ini tuh bukan pengetahuan yang eksklusif, pengetahuan yang kita tuh harus bayar untuk tahu, tapi ini tuh pengetahuan yang kalau kita mau, kita bisa untuk mencari tahu seperti itu gitu ya. Nah, namun di sini saya akan mengumpulkan inti-inti atau esensi-esensi dari bagaimana DeepSeek itu membuat DeepSeek R1. Ini video yang akan lumayan panjang ya, karena papernya bukan cuma satu, papernya bukan cuma DeepSeek R1 itu, tapi ada paper-paper sebelumnya yang DeepSeek sudah rilis gitu ya, yang itu tuh sebagai komponen untuk membuat DeepSeek R1 gitu ya. Jadi bersiap-siaplah untuk mendengarkan penjelasan yang lumayan panjang ya. Kita langsung aja ke papernya gitu ya. Oke gitu ya. Nah, ini apa sih namanya, paper dari DeepSeek R1 ya, DeepSeek R1. Ini papernya 22 halaman ya, dan teman-teman bisa mengakses di arsip. Ya, sebenarnya paper ini itu apa ya namanya, menurut saya bukan paper ini yang menarik ya. Paper ini itu lebih sebagai report, menurut saya sih, report dari proses training DeepSeek R1. Sebenarnya DeepSeek itu sudah membuat gitu ya, sudah menemukan cara-caranya itu di perilisan paper yang sebelumnya. Contohnya ini GRPO itu tidak ditemukan di sini. GRPO itu ditemukan di papernya DeepSeek yang sebelumnya, itu DeepSeek Math gitu ya. Jadi GRPO ini adalah teknik reinforcement learning yang DeepSeek temukan gitu ya, untuk melakukan apa ya namanya, melakukan training model untuk meningkatkan kemampuan matematika gitu ya. Atau sebenarnya sih gak cuma matematika ya, tapi intinya adalah sesuatu yang bisa diverifikasi gitu ya. Matematika kan adalah salah satu sesuatu yang bisa diverifikasi. Coding juga adalah salah satu sesuatu yang bisa diverifikasi. Jadi gitu ya. GRPO ini ada untuk menggantikan PPO atau Proximal Policy Optimization. Itu kalau tidak salah yang lebih populer gitu ya. Namun itu mahal. Mahalnya maksudnya apa? Mahalnya maksudnya training cost-nya itu tinggi gitu ya. Itu apa sih namanya? Nantilah saya jelaskan gitu ya.
Tapi GRPO ini adalah teknik yang lebih efisien yang DeepSeek temukan gitu ya. Ini justru adalah part paling penting gitu ya. Part paling penting dari DeepSeek R1. Kalau ini tidak ada gitu ya. Kalau ini tidak ada, DeepSeek itu hampir tidak mungkin, bukan hampir tidak mungkin ya, akan membuat DeepSeek R1 tuh dengan harga yang lebih mahal. Nah, dengan GRPO bisa lebih murah. Intinya seperti itu gitu ya. Lanjut gitu ya. Nah, lalu dari paper ini salah satu yang menarik adalah DeepSeek R1 Zero. Ya. DeepSeek R1 Zero ini sebenarnya sudah saya mention ya waktu di video saya yang sebelumnya yang membahas DeepSeek R1 ini gitu ya. Bahwa DeepSeek R1 Zero ini adalah model gitu ya, base model yang tidak diberikan dataset supervised. Jadi ini beneran base model utuh gitu ya, hasil dari pre-training next token prediction gitu ya, si DeepSeek V3 base itu gitu ya, yang dia tuh bahkan nggak bisa chattingan gitu ya, nggak bisa chattingan. Kalau DeepSeek V3 base atau base model itu tidak ditrain dengan multi-turn chat gitu ya. Jadi dia tuh cuma bisa untuk text completion saja gitu ya. Nah, dari DeepSeek V3 base tersebut DeepSeek ini dia tuh langsung melakukan gitu ya GRPO training tersebut atau reinforcement learning tersebut. Jadi tidak ada supervised dataset sama sekali. Dan ternyata bisa gitu ya. Ternyata DeepSeek R1 Zero itu bisa menemukan gitu ya, bisa menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa ya? Masalahnya ini maksudnya persoalan matematika, misalkan ini AIME, Math 500, GPKA, Live Code Bench, Code Force dan sebagainya gitu ya. DeepSeek R1 Zero itu bisa mungkin bisa tiba-tiba menemukan gitu ya, menemukan cara dia berpikir sendiri gitu ya. Gitu. Jadi highlightnya dari DeepSeek R1 Zero ini tidak ada supervised dataset, tidak ada label. Itu highlightnya ya, gitu ya. Itu highlightnya dari DeepSeek R1 Zero. Sedangkan DeepSeek R1 itu ada labelnya. Jadi DeepSeek R1 itu Dia pertama biasalah di train menggunakan SFT gitu ya, supervised fine tuning gitu ya, supaya bisa multi turn chat. Terus baru dikasih kayak semacam dataset chain auto thing ini ya, supaya si modelnya itu bisa mengeluarkan respons seperti ini, respons think, terus di dalamnya ada dia mikir gitu ya, seperti itu ya. Nah, di DeepSeek R1 ini ya tentu saja lebih bagus gitu ya. Namun di sini poinnya adalah bukan berarti model itu sangat bergantung kepada dataset label atau dataset supervised. Bukan berarti gitu ya. Label itu bisa membantu gitu ya. Label itu bisa membantu, tapi bukan penentu. Nah, itu poin dari DeepSeek R1 Zero ini gitu ya. Dan DeepSeek R1 yang versi ini ya, yang versi lebih polish, yaitu dengan ditambah supervised dataset, maka ya jadi lebih pinter gitu ya, jadi lebih bagus ya, seperti itu. Kurang lebih sebenarnya sih untuk paper yang ini ya, paper yang DeepSeek R1 ini itu tuh lebih kepada report gitu ya, report dibanding riset, report hasil training. Nah, paper yang benar-benar riset itu ada di paper-paper sebelumnya dari DeepSeek. Contohnya gitu ya. Contohnya adalah misalkan nih DeepSeek Math gitu ya, yang saya bilang GRPO atau Group Relative Policy Optimization gitu ya. Jadi di sini gitu ya, ini sudah dirilis oleh DeepSeek sejak 27 April 2024 atau awal 2024 lah gitu ya, 1 tahun lalu. Jadi DeepSeek ini bukan sebuah
lembaga riset yang tiba-tiba ada gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. DeepSeek ini sudah ada gitu ya dari tahun 2023. Gitu ya, saya ngikutin dari awal, dari model yang pertama mereka rilis DeepSeek Coder 33B gitu ya. Itu tahun 2023 ada. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. DeepSeek ini sudah lama gitu, sudah lama berdiri. Begitu ya. Nah, DeepSeek Math ini adalah paper yang menjelaskan tentang teknik GRPO. Gitu ya. Teknik GRPO itu apa? Yang tadi saya bilang, itu adalah pengganti dari PPO atau Proximal Policy Optimization. GRPO dan PPO ini adalah teknik reinforcement learning gitu ya untuk LLM. Nah, kenapa namanya susah gitu ya? Namanya ribet banget gitu ya. Ini maksudnya apa gitu? Dua istilah ini maksudnya apa? Nah, jadi begini, saya kasih tahu backgroundnya dulu ya untuk reinforcement learning untuk LLM. Nah, jadi LLM gitu ya, untuk melakukan reinforcement learning ke model sekompleks LLM itu susah. Susahnya kenapa gitu ya? Begini, reinforcement learning itu masalahnya atau challenge-nya dari melakukan reinforcement learning itu lebih banyak gitu ya, lebih kompleks daripada sekedar kita melakukan supervised training atau training biasa gitu ya, training dengan dataset biasa atau dataset offline atau dataset label. Kenapa gitu ya? Karena masalahnya bukan cuma tentang scaling, tapi juga seberapa stabil proses trainingnya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena reinforcement learning itu sangat rentan gitu ya untuk terjadi training instability. Training instability itu apa? Training instability itu alih-alih modelnya itu tambah pinter, justru semakin lama proses training maka modelnya itu semakin bodoh. Itu sebenarnya challenge dari reinforcement learning. Jadi alih-alih gitu ya modelnya itu belajar, malah dia makin bodoh gitu ya. Itu masalahnya. Jadi buat apa gitu ya nge-scale proses training yang malah bikin modelnya jadi malah makin bodoh gitu ya, kan gak guna gitu ya. Nah, PPO Proximal Policy Optimization itu ditemukan gitu ya beberapa tahun lalu itu untuk mengatasi training instability ini gitu ya. Jadi PPO itu hadir gitu ya. PPO itu hadir untuk mengatasi masalah secara umum gitu ya, secara umum reinforcement learning. Jadi masalahnya begini gitu ya. Saya kasih tahu masalahnya. Model itu sangat rentan untuk melakukan reward hacking. Reward hacking itu apa? Reward hacking itu misalnya begini. Alih-alih modelnya itu membuat output yang kita inginkan, justru malah yang tidak kita inginkan. Tapi itu tuh diberikan nilai yang tinggi oleh si verifiernya. Kita gimana gitu ya. Jadi kayak begini deh gitu ya, kayak begini. Kalau misalkan teman-teman pernah bikin atau ini ya, menyelesaikan sebuah permainan gitu ya. Ini bukan LLM ya, tapi AI yang lain gitu ya, AI yang lain. Menyelesaikan permainan atau menyelesaikan labirin. Labirin itu kan ada ada jalannya ya, atau ada rutenya, labirin gitu ya. Labirin ya. Nih. Labirin. Nah, seperti ini misalkan ya, labirin ya. Labirin dari ujung kiri gitu ya, ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Itu kan kita pengennya si AI-nya itu masuk gitu ya, masuk ke dalam ke dalam rute labirinnya, terus mencari jalan yang tercepat. Itu kan yang kita mau gitu ya. Nah, kasusnya reward hacking adalah AI-nya menemukan cara yang sangat cepat tapi tidak kita inginkan. Contohnya apa? Contohnya muter dari sini lo sini nih. Ya, kayak gini. Lo sini sampai sini. Itu reward hacking gitu ya.
Jadi kayak ngakalin gitu ya, ngakalin eh, ngakalin aturan yang kita buat, seperti itu gitu ya. Itu kan bukan behavior yang kita inginkan gitu loh ya. Itu kan bukan behavior yang kita harapkan dari proses trainingnya. Yang kita harapkan adalah modelnya itu apa sih namanya, misalkan lebih pintar matematika, tapi malah ketika proses trainingnya itu dijalankan gitu ya, modelnya itu bukan meningkat gitu ya kemampuan matematikanya, tapi justru modelnya itu semakin pintar untuk mengelabui si verifiernya, seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah isu utama dari reinforcement learning, terutama untuk LLM ya, karena verifier untuk LLM itu masih sangat sulit gitu ya. It's either kita ngumpulin dataset dari manusia yang dianotasi sendiri manual gitu ya, atau kita membuat sebuah verifier model yang sangat rawan untuk diakalin sama modelnya, seperti itu gitu ya. Nah, PPO gitu ya, atau si proximal policy optimization ini adalah gitu ya, dia itu apa sih namanya, seperti membuat setup gitu ya, membuat setup training di mana si LLM-nya atau si modelnya itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa terlalu jauh gitu ya, atau tidak bisa mengeluarkan output yang terlalu berbeda dengan yang seharusnya. Jadi begini maksudnya gitu ya, yang untuk mengatasi gitu ya, untuk mengatasi behavior model yang dia tuh berubah terlalu jauh gitu ya, kan, maka itu masuk ke kasus training instability ya gitu ya. Misalkan modelnya itu mengeluarkan output yang kita tuh gak ngerti itu apa gitu ya, tiba-tiba modelnya ngeluarin angka-angka gak jelas atau bahasa yang itu tuh bukan bahasa manusia gitu ya. Nah seperti itu. Nah PPO ini atau proximal policy optimization itu membuat setup modelnya itu ada model kedua selain verifier model ya. Berarti ada berapa model ya? Selain model utama itu ada semacam model kedua yang bertindak sebagai kritik gitu ya, kritik model. Kritik modelnya ini untuk apa? Kritik modelnya ini untuk mengeluarkan output original gitu. Output original dari model tersebut. Jadi dibandingkan gitu ya. Jadi dibandingkan output original, output si model yang pengen diubah gitu ya, atau pengen di training, terus sama hasil dari verifier modelnya. Nah, dengan begini gitu ya, kita tuh bisa mengukur seberapa jauh modelnya ini gitu ya, dengan model originalnya. Semakin jauh, maka kita ngasih penalti yang lebih gede gitu ya. Jadi diharapkan gitu ya, dengan PPO proximal policy optimization itu modelnya tidak tidak ngelantur terlalu jauh, seperti itu. Intinya itu PPO ya. Itu PPO dan bukan GRPO. Nah, GRPO atau Group Relative Policy Optimization dari DeepSeek ini memberikan solusi yang berbeda. Nah, dari PPO tadi kan, itu kan ada dua model ya, selain verifier model ya. Jadi ada si model utamanya, terus ada model kedua yang ukurannya sama gitu ya. Kalau misalkan model utamanya ukurannya 70 miliar parameter, model keduanya 70 miliar parameter juga gitu ya. Jadi gede itu ya cost-nya gitu ya, untuk melakukan PPO proximal policy optimization. Nah, GRPO gitu ya, itu menghilangkan kebutuhan untuk model kedua atau model si kritiknya ini. Jadi namanya itu Group Relative Policy Optimization gitu ya. Di sini ada ini deh, apa sih namanya, ada ilustrasinya. Bentar. Nah ini ya, ini PPO nih.
Ini policy model, ini model yang pengen diubah. Ini value model, ini apa sih namanya, si model originalnya gitu ya. Nah ini reward model dan reference model ya. Nah di sini ini policy model, ini GRPO ya, Group Relative Policy Optimization. Nah dia si model yang satunya lagi tuh hilang ya, itu modelnya tidak ada. Jadi kita tuh kayak cuma apa ya namanya, kayak cuma mengevaluasi atau menilai output dari si policy model. Sebenarnya istilah-istilah dari reinforcement learning itu banyak sekali yang apa ya, menurut saya sih kenapa istilahnya seperti ini gitu ya. Istilah-istilahnya jujur saja itu tidak self descriptive. Policy apa gitu ya, policy kebijakan gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah ya. Kenapa apa sih namanya di reinforcement learning ini istilah-istilahnya kayak kok pakai istilah ini gitu ya. Tapi policy model ini intinya adalah model yang ditrain. Ya, policy model. Jangan apa ya, jangan kepikiran policy kebijakan. Beda gitu. Gitu ya. Nah, GRPO gitu ya. GRPO ini menghilangkan kebutuhan dari si value model atau si kritik modelnya ini gitu ya. Nah terus bagaimana gitu ya, bagaimana caranya si apa sih namanya GRPO ini mengatasi training instability-nya kalau misalkan tidak ada model untuk ini ya, untuk mengukur gitu ya, mengukur seberapa jauh. Nah di situ gitu ya nih. Bentar, saya kayaknya sih ada satu lagi deh, GRPO. Oh, ternyata bukan di sini. Ini bukan di sini guys. GRPO tuh. Kalau tidak salah tuh ada di Open Air One kalau tidak salah ya. Open Air One. Ini. Nah, bukan di sini juga guys. Ya. Ada tuh ya, GRPO RL, coba ya, Group Relative Policy Optimization. Ini masih ya, ini bisa sih, ini bisa gitu ya. Ini bisa. Jadi bagaimana gitu ya, bagaimana GRPO ini mengatasi gitu ya, mengatasi training instability. Ini ada PPO, ini ada GRPO gitu ya. Nah gitu ya, kalau PPO itu si model yang pengen ditrain itu dibandingkan dengan model originalnya. Sedangkan ya kalau GRPO model yang pengen di train itu dibandingkan dengan average gitu ya, average dari grupnya. Jadi misalkan gini deh, si modelnya itu mengenerate gitu ya, mengenerate n candidate. Nah itu kan jumlahnya lebih dari satu ya, ada banyak lah ya, ada banyak sequence gitu ya, ada banyak sequence text atau ada banyak output. Nah output tersebut gitu ya digabung lah gitu ya, atau di average lah, di average, dan average tersebut lah yang dijadikan sebagai tolak ukur. Jadi berarti kayak gampang banget ya, tapi apa sih namanya ya, memang seperti itu gitu. Jadi namanya grup relatif gitu ya. Dia tuh membandingkannya berdasarkan grup, dan apa sih namanya, perbandingannya itu relatif terhadap grup tersebut, bukan absolut. Kalau kritik itu perbandingannya adalah perbandingan absolut, model apa sih, model original dengan model yang pengen diubah gitu ya. Nah, sedangkan kalau GRPO itu model yang pengen diubah dengan gitu ya, sekumpulan output
gitu ya, seperti itu. Ini GRPO gitu ya. Dan ini sangat penting ya kalau misalkan teman-teman pengen belajar tentang DeepSeek R1, pengen belajar tentang reinforcement learning gitu ya. Jadi GRPO ini adalah salah satu teknik yang mungkin wajib lah untuk dimengerti kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya, tertarik untuk mengulik tentang DeepSeek R1. Jadi bukan DeepSeek R1 nya yang paling berguna sebenarnya gitu ya. DeepSeek R1 nya sebenarnya itu cuma adalah sebuah hasil eksperimen gitu ya, hasil eksperimen besar dari DeepSeek. Sedangkan konsep-konsep utamanya ya ini GRPO. Ya ini konsep pertama gitu ya. Konsep pertama. Jadi si DeepSeek ini melakukan training gitu ya, melakukan training GRPO kepada DeepSeek V3. DeepSeek V3 ini adalah model yang dirilis oleh DeepSeek gitu ya dari bulan Desember. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak ngeh gitu ya, makanya saya kasih tahu gitu ya, DeepSeek itu sudah merilis DeepSeek V3 sejak bulan Desember gitu ya. Jadi sekali lagi DeepSeek itu bukan sebuah lembaga riset yang baru, bukan gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi DeepSeek V3. Nah, apa yang menarik dari DeepSeek V3 ini? Yang menarik adalah pertama, dia itu ditrain menggunakan floating point 8 bit. Oh, ya. We design on floating point 8 mixed precision training framework, and for the first time validate the feasibility and effectiveness of floating point 8 bit training on extremely large scale model. Jadi ada gitu ya, ada anggapan bahwa menurunkan presisi numerik gitu ya dari sebuah model gitu ya, itu akan menurunkan akurasinya signifikan. Tapi DeepSeek membuktikan tidak gitu ya. Jadi kan itu adalah bukti gitu ya. Bukti paling besar gitu ya bahwa kita tuh bisa menurunkan precision dari modelnya. Namun ya tentu saja tidak segampang itu gitu ya. Jadi apa itu gitu ya? Apa itu floating point 8 precision? Jadi deep learning model gitu ya, deep learning model itu direpresentasikan oleh angka. Jadi teman-teman jangan salah gitu ya. AI itu sebenarnya semuanya adalah angka. Isinya angka. Angka-angka yang banyak banget. Dan jumlah parameter yaitu kurang lebih adalah ya estimasi berapa jumlah angka yang ada di dalamnya. Misalkan 8 miliar, maka ada 8 miliar angka di dalamnya gitu ya. Kalau misalkan 144 billion parameter, maka ada sekitar segitu angka, dan itu sangat banyak ya. Dan sebelum DeepSeek V3, orang-orang tuh biasanya menggunakan numerical precision itu sekitar 32 bit, 64 bit atau minimal 16 bit. Itu seminimal-minimalnya ya 16 bit. Baru setelah proses training itu diperkecil precisionnya. Tidak, jadi quantization itu memperkecil ukuran tipe datanya gitu ya. Jadi model itu bisa lebih kecil. Contohnya apa sih, model-model GGUF gitu ya, yang menggunakan precision INT 8 bit, INT 4 bit, INT 2 bit dan seterusnya, bahkan sampai precision quantization yang sangat ekstrim 1,58 bit. Itu ada. Itu semua adalah memperkecil gitu ya, memperkecil ukurannya setelah proses training, tapi tidak saat training. Jadi modelnya itu tidak ditrain dengan precision yang kecil dari awal. Nah, DeepSeek ini membuktikan kita tuh bisa nge-train modelnya dari awal dengan precision yang kecil. Ini yang salah satu yang paling menarik dari papernya DeepSeek V3 gitu ya. Dan ya tentu saja ini
proses trainingnya jadi jauh lebih murah ya, sampai DeepSeek itu bisa mencapai sekitar 5,5 juta dolar. Proses training DeepSeek V3. DeepSeek V3 ini modelnya gede loh. Ini ukurannya 600-an miliar parameter. Tapi ditrain dengan budget yang sangat ketat gitu ya, 5,5 juta USD. Ini tuh sangat-sangat kecil gitu ya. Ini ya teman-teman udah tahu lah ya, udah dibahas di mana-mana. Tapi intinya salah satunya kenapa DeepSeek bisa semurah itu gitu ya melakukan train ya, karena ini dia menurunkan precisionnya jadi floating point 8 bit. Itu salah satunya. Ya ada faktor-faktor lain juga sih, kayak misalkan DeepSeek itu membuat kernel GPU sendiri. Jadi alih-alih menggunakan CUDA, DeepSeek itu punya kernel GPU buatan sendiri gitu ya. Dari mereka itu menggunakan Nvidia PTX. Ya itu udah next level banget sih sebenarnya. Udah next level banget. Dan optimisasi lain. Optimisasi yang lain salah satunya adalah penggunaan arsitektur DeepSeek MOE dan penggunaan multi-head latent attention. Ini juga bukan hanya ditemukan atau bukan baru saja ditemukan di DeepSeek V3, ini sudah ada sejak paper-paper sebelumnya. Contohnya, DeepSeek MOE itu sudah ada dari paper sebelumnya, multi-head latent attention itu juga ada di paper sebelumnya. Saya bahas satu-satu ya. Nah, multi-head latent attention itu ada atau diperkenalkan DeepSeek dari DeepSeek V2 atau model DeepSeek yang sebelumnya. Itu kan DeepSeek V3, ini DeepSeek V2 gitu ya. Multi-head latent attention itu apa gitu ya? Intinya itu adalah salah satu varian gitu ya, latent head attention gitu ya, head attention yang bisa memperkecil gitu ya, bisa memperkecil kebutuhan memori, terutama kebutuhan memori saat inference gitu ya. Jadi biasanya itu orang-orang menggunakan pertama multi-head attention, kedua group query attention, ketiga multi query attention. Biasanya antara tiga itu, atau paling banyak itu orang menggunakan group query attention. Tapi DeepSeek itu menemukan head attentionnya sendiri atau yang disebut sebagai multi head latent attention. Intinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi multi head latent attention ini itu memperkecil kebutuhan memorinya di sini nih. Nah, ini dia. Nah, pertama training cost-nya menurun gitu ya, setengah. Kedua, KV cache saat inference itu berkurang sangat kecil gitu ya tuh, reducing KV cache 90%. Terus throughputnya atau inference token per second-nya itu naik juga hampir 600% gitu ya. Jadi itu membuat model ini sangat efisien. Itu multi head latent attention ya. Nah, terus DeepSeek MOE gitu ya. Jika saya bahas lagi nih ya. Nah, DeepSeek MOE ini sudah diperkenalkan oleh DeepSeek dari 11 Januari 2024 tahun lalu. Dia berarti tahun lalu. Nah, DeepSeek MOE ini adalah ya ditemukan oleh DeepSeek atau ya diperkenalkan oleh DeepSeek, namanya aja DeepSeek MOE gitu ya. Nah, DeepSeek MOE ini adalah varian dari Mixture of Experts. Mixture of Experts itu adalah sebuah model yang itu ada pecahan-pecahan di dalamnya gitu ya. Jadi contoh yang paling populer ada Mixtral 8X7B gitu ya. Itu ada 8 pecahan di dalam model tersebut, dan modelnya itu memilih dua pecahan untuk setiap prediksi. Jadi alih-alih menggunakan keseluruhan modelnya dengan Mixture of Expert, itu bisa menggunakan sebagian saja. Nah, lalu apa bedanya DeepSeek MOE dengan MOE biasa? MOE biasa itu mostly itu menggunakan dua pecahan. Jadi dua pecahan dari keseluruhan gitu, dari keseluruhan yang dia punya gitu ya. Nah, DeepSeek MOE itu pecahannya yang dipilih itu lebih banyak. Dia memilih 4 nih contohnya gitu ya. Contohnya terus pecahannya tuh lebih banyak banget lah gitu ya. Jadi DeepSeek MOE itu MOE yang lebih banyak isinya gitu ya, pecah-pecahannya tuh lebih banyak, dan dipilihnya pun lebih banyak 4 lah
di sini disebutkan 4. Terus dia juga ada shared expert. Shared expert ini apa? Shared expert ini adalah pecahan yang selalu dipilih. Jadi kalau misalkan MUI yang biasa itu dia random, nggak random sih. Jadi memilih 2 dan dari 2 itu tidak ada yang pasti dipilih, gitu ya. Nah, kalau di DeepSeek MUI itu adalah ada pecahan yang pasti dipilih. Tuh, itu intinya DeepSeek MUI itu seperti itu. Jadi apa sih namanya? Dia tuh mereka menyebutnya fine grain, atau dia tuh lebih bisa mengkustomisasi pemilihan pecahan-pecahannya. Dia mau milih pecahan yang mana atau memilih expert yang mana lah, gitu, memilih expert yang mana. Jadi itu gitu ya. Selamat gitu ya, kita sudah membahas DeepSeek R1 gitu ya, semua komponen-komponennya gitu ya. Jadi DeepSeek R1 ini adalah salah satu hasil gitu ya, hasil eksperimen yang sangat ini ya, sangat amazing gitu ya. Pertama karena ini open source, terus DeepSeek itu merilis papernya sangat informatif gitu ya, dan papernya itu pun banyak, rangkaian papernya. Jadi bukan cuma satu paper ini, paper sebelumnya gitu ya, itu sangat bagus juga, sangat bagus. Jadi begitu gitu ya. Jadi ya seperti itu. Oh ya, mungkin ini ya, ada satu lagi. DeepSeek R1 ini kan dia juga merilis model-model yang kecil, si Distill, namanya Distill, DeepSeek R1 Distill Qwen. Nah ini model apa gitu ya, ini model apa? Jadi DeepSeek itu menemukan bahwa ketika mereka sudah membuat DeepSeek R1, lalu DeepSeek R1 ini disuruh mengenerate 800.000 dataset gitu ya, dan 800.000 dataset tersebut digunakan untuk melakukan training model-model yang lebih kecil. Model-model yang lebih kecil tersebut otomatis tiba-tiba jadi jago matematika, jago, pokoknya benchmarknya jadi lebih tinggi. Jadi DeepSeek itu menemukan bahwa melakukan training model yang besar, terus model yang besar tersebut digunakan gitu ya untuk melatih model-model yang kecil, itu jauh lebih efisien dibandingkan kita melatih model yang kecil doang gitu ya. Jadi gainnya atau hasil yang didapat itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif kita melatih model yang gede dulu, dan model yang gede tersebut ngelatih model yang kecil. Seperti itu. Itu yang ditemukan dari DeepSeek R1 Distill ini gitu ya. Dan bisa dilihat gitu ya, ini model kecil ini ya, Qwen 1,5B, itu model kecil, model bisa jalan di HP gitu ya. Itu bisa lebih jago matematika dibanding GPT-4o. Seperti itu gitu ya. Jadi ya, ini keseluruhan dari DeepSeek R1 gitu ya. Ini lumayan panjang ya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.